Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Amar. Cek. 1, 1, 2, 3, trot. Mohon izin Bang. Kalau Renakta itu sebenarnya singkatan dari apa sih? Kemudian biar pemirsa kita juga tahu. Apa aja sih yang ditangani di subdit Renakta ini? Kalau kita sudah menyangkut remaja, anak-anak dan wanita, pasti itu ujung-ujungnya perlindungan. Kayak yang lagi rame-rame sekarang itu. Banyak banget tuh ya. Iya. Gitu. Yang ternyata anak bawah gitu kan. Lebih banyak kan sih wanita nih. Iya. Dari pertama prostitusi kebanyakan yang jual, yang diinin adalah wanita. Aborsi nggak mungkin bapak-bapak aborsi, wanita juga. Iya. Inilah betapa pentingnya wanita di sini nih. Sekarang ini kemudian mohon izin yang rame itu di sini adalah KDRT yang korbannya khususnya kebanyakan daripada anak dan wanita. Terus pada prinsipnya apa penyebabnya ini kemudian mohon izin? Kan ada mungkin waktu perjalanan rumah tangga itu memang ada tipe perempuan tuh yang memang agak tantrum. Yang kalau saya tidak bisa mengontrol emosi, yang kalau lagi marah dikit, lempar kamu, piring terbang ya bu. pisau gitu, atau ngomong sama suami gitu dicakar gitu kan ada juga yang seperti itu. Iya. Makanya laki-laki juga kita harus sabar lah ya. Kadang-kadang ya cewek diterangin satu, muncul pertanyaan dua lah. Diterangkan pertanyaan dua, dijawab pertanyaan dua, muncul pertanyaan tiga. Pertanyaan tiga, habis sudah muncul pertanyaan tiga, muncul pertanyaan zaman dinosaurus, permasalahan dinosaurus terungkit kembali. Kita tinggal di suatu tempat kemudian. Terus kita tahu ada sesuatu terjadi tetangga atau apapun itu kekerasan kayak yang kasus pembantian laporin. Iya. Berhak nggak kita untuk ikut campur dalam situ? Buatlah rumah itu seperti surga. Halo Sobat Polda Metro Jaya, dimanapun kalian berada, ketemu kembali di acara podcast Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Amar. Emang nih Re, sekarang nih Le, lagi banyak banget nih, baik itu di media sosial dan korbannya juga bukan dari kalangan bawah doang, dari menengah sampai atas, dari artis bahkan selebgram pernah mengalami hal ini nih Le. Hal apa itu? Kekerasan dalam rumah tangga yang kita bahas hari ini. Gitu. Pas kebetulan hari ini kita undang yaitu Ibu Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya. Mohon izin kemudian silakan mohon berkenan untuk memperkenalkan diri buat pemirsa kita supaya tahu apa sih Renakta itu seperti itu. Izin kemudian. Iya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Kasubdit Renakta, Kompol Sarifah Haira Sukma Esika. Terus kita mohon izin Bang, kalau Renakta itu sebenarnya singkatan dari apa sih kemudian biar pemirsa kita juga tahu. Remaja, anak dan wanita. Nah, ini seru ini remaja, anak, wanita. Kenapa nggak ikut bapak-bapak? Makanya itu jadi Renakta dong. Nah, kalau kita sudah menyangkut remaja, anak-anak dan wanita, pasti itu ujung-ujungnya perlindungan. Yang sering terjadi sekarang adalah ada orang perempuan yang dia tidak menyadari dia itu wanita dan tidak menyadari dia itu masih di bawah umur. Yang lagi rame-rame sekarang itu banyak banget tuh ya. Gitu. Yang ternyata anak bawah umur. Gitu kan. Kadang kita. Jadi kemudian mohon izin. Apa aja sih yang ditangani di subdit Renakta ini? Di subdit Renakta itu banyak ya penanganannya. Khususnya memang tentang KDRT, terus trafficking, prostitusi, aborsi, TPKS. Intinya sih yang paling banyak sih tentang KDRT sih. Tentang KDRT.
Kayak Lebih kekerasan. banyak kan sih wanita nih. Iya. Dari pertama prostitusi kebanyakan yang jual, yang diinin adalah Wanita. Aborsi nggak mungkin bapak-bapak aborsi, wanita juga. Iya. Inilah betapa pentingnya wanita di sini nih, men. Iya, makanya Iya. makanya ada perlindungan perempuan Perempuan dan anak. Itu Kenapa yang nggak ada perlindungan bapak-bapak? ya karena susah melindungi bapak-bapak. Oh, gitu. Bapak-bapak itu kan pelindung. Pelindung. Sama kayak kita polisi, pelindung, polisi. pengayom dan pelayan masyarakat. Kita semua polisi Betul. tugasnya itu sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau sekarang ini kemudian mohon izin yang rame itu di sini adalah KDRT yang korbannya khususnya kebanyakan daripada anak dan wanita. Iya. Terus pada prinsipnya apa penyebabnya nih kemudian mohon izin? Banyak penyebabnya kan biasanya kan ada dominannya laki-laki bahwa perempuan tuh lemah. Ya. Tuh. Terus ada karena ekonomi. Ekonomi dominan laki-laki. Terus kehidupan juga di kota besar. Untuk Iya. kebutuhan juga tinggi. Oke. Jadi itu menyebabkan efek kayak kita udah capek Stres. kerja, iya. Ya. Capek kerja pulang ke rumah, Iya. dengar ada yang cerewet sedikit gitu kan. Oh, gitu. oke. Itulah memicunya gitu. Dan Akhirnya banyak sih, banyak lagi yang lain. Antara lain daripada Iya. itu. Paling banyak sih gara-gara ekonomi juga sih. Ekonomi. Iya. Udah pusing mikirin cari uang gitu kan, pas pulang ke rumah 1 tambah 1 3, 2 tambah 3 6 gitu kan. Ini gimana aku nih? Iya, makanya itu Makin lah. parah. Iya. Tapi tetap salah ya komandannya melakukan itu. Salah banget. Supaya kita bisa sabar udah capek kerja, supaya kita bisa sabar menghadapi, supaya jangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu seperti apa menurut komandan? Buatlah rumah itu seperti surga. Caranya. Caranya. Caranya Nah, harus. berarti ini khusus untuk ibu-ibu nih. Iya dong, ibu-ibu Kalau dong. ini kan harus bareng-bareng ya. Iya, Nggak namanya bisa rumah aja tangga, sih, ya. bareng. Benar, Benar. capek nih. Yang capek nih yang berangkat pulang kerja. Oh, Kayak lain, patroli capek. tidak juga bang, tidak juga. Oh, Kan gitu. komandan tadi bilang buatlah rumah itu seperti surga. Suaminya pulang, papa pulang. Kan suaminya pulang kan? Iya. Yang di rumahnya Harus apa? ya itu tadi. Iya kan, Rumah itu komandan tadi nyaman. udah bilang. Kalau aneh kata nggak nyaman, lakinya Buat suruh seperti itu lagi lah. Tidak seperti itu, komandan. Komandan ini udah straight tadi, udah lurus itu. Buatlah rumah seperti surga. Karena surga itu berdua ya, komandan. Jangan nanti istrinya bilang, papa pulang, gitu kan. Harus saling, harus Iya, saling. harus bareng-bareng. Saling mengisi lah ya. Harus saling mengisi. Betul. Terus selanjutnya komandan, buatlah rumah seperti surga itu seperti apa? Yang komandan pikirkan itu seperti apa? Iya, saling pengertian, terus bisa berkomunikasi yang baik antara Ini bisa pasangan. ini, berkomunikasi. Iya. Intinya komunikasi ya. Komunikasi, misalnya pulang suami ini kan, Ya. tadi macet nggak pak? Gitu. Ayo, curhat nih. Tidak. Takutnya curhat bu. Tadi mana nih? Gitu kan enggak. Itu kan komandan tadi bilang saling. Masa Iya. kesukaan suami. Iya, masa kesukaan suami. Pengertian, ya Pengertian. Jadi seperti itu supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Udah kan kalau api dilawan dengan air. Kalau api lawan api Kebakaran. semua. Betul. Jadi benar kata komandan. Jadi itu. intinya harus saling ada yang mengalah lah, ya kan? Benar. Jangan sama-sama pengen menang sendiri lah. Iya, tapi Jadi intinya sih harus banyak ngalah, kita sebagai laki-laki lah, Iya. harus banyak mengalah. sama sering saya perempuan. bilang itu kalau sama laki-laki kalau sudah siap menikah harus siap mengucapkan kata maaf. Kata maaf. Iya. Nah ini kadang-kadang nih KDRT juga dimulainya gara-gara kata maaf ya. Kenapa? Loh, banyak kekerasan sebelum menikah ada dia pacaran tapi melakukan kekerasan, betul gak bu? Ada kan kekerasan dalam waktu pacaran. Nah kadang-kadang dengan minta maaf cewek ini udahlah gue maafin, akhirnya terjadilah kekerasan karena sudah terbiasa Iya. dia menikah, akhirnya
ke bawah lagi. Maksud saya si laki-lakinya harus sering mengucapkan maaf. Ya maaf, Iya. hilap gitu kan? Tidak, maksudnya jadi salah nggak salah laki-laki itu harus minta maaf. Oh gitu. Iya. Karena ada pasalnya ya. Iya, karena Laki-laki sering gini itu- kan sering gini. Istri datang, "Pak, aku mau pesta ini pakai ini apa yang ini?" gitu kan. Nah, gitu. Udah pilih istrinya, pilih suaminya, "Oh, yang aja." Ya udah, akhirnya istri pakai yang B. Iya, Akhirnya kan, ya minta maaf gitu kan. Itu makanya kalau sudah siap menikah laki-laki harus sudah rela serba salah lah ya laki-laki jadinya. Maka mau Mau makan makan di apa mana? lagi? Terserah. Gitu kan. Makan di sini, oh kok makan ini sih? Maaf, salah gitu. Salah lagi. ya Salah kan? terus. Iya. Terus pokoknya. Mohon ini dengan bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa? Apakah ada verbal atau fisik seperti apa? Iya, jadi di PKDRT itu ada kekerasan fisik, Ya. itu bentuknya seperti penganiayaan ya, bentuk Oh, kata itu lainnya fisik. ya fisik. Ya. Terus ada psikis, Psikis. iya psikis. Itu maksudnya kadang-kadang kan ada yang verbal, yang dilontarkan terus menerus, Ya. akhirnya mengganggu atau keadaan yang bikin trauma. Oke. Terus ada kekerasan seksual, Oke. ada penelantaran, Penelantaran juga masuk KDRT gitu. iya, Oh, penelantaran anak, penelantaran Penelantaran istri, iya, itu bisa seperti tidak dikasih nafkah Oke. atau tidak dimanusiakan lah. Iya. Dia tidak ada tempat tinggal, dibiarin di luar begitu. Oke. Terus ada satu lagi tuh kayak tentang kemerdekaan. Oh, merampas kemerdekaan. Oh, disekap lah, disekap gitu. Pokoknya istrinya ada kayak gitu, abang cerita pernah. Jadi istrinya ditinggal, terus supaya istrinya dikunci. Ada kan? Ada. Iya kan? Oh, itu termasuk. Nggak boleh itu ya. Nah itu maksudnya yang kayak lebih ke anak ini diambil, Oh. terus dia statusnya Diambil paksa lah bukan gitu. bukan Apa diambil tidak gimana? resmi, Tidak pengangkatan anak, Oh, misalnya kayak gitu. Pengangkatan anak dengan tidak resmi. Oh, seperti itu. Berarti harus sesuai dengan prosedur gitu. Pengangkatan anak segala macam. Anak pungut lah ya, anak pungut lah. Oh, itu ada. Anak angkat. Tapi memang itu sih ini ya lebih ke Jarang lah ya. undang-undang anak sih Iya, sebenarnya. jarang lah ya. Lebih. Terus lebih yang spesifik masuk ke undang-undang dalam anak. itu Bu, itu yang korban itu apakah hanya dari keluarga itu sendiri atau gimana nih yang masuk ke dalam lingkup KDRT ini? Lingkup KDRT itu suami, istri, kebanyakan sih perempuannya ya, istri, Perempuannya anak. kebanyakan. Tapi bukan berarti suami nggak ikut ya, termasuk di dalamnya. Oke. Mertua, membantu, Itu yang juga masuk. dalam satu rumah, Satu rumah. anak tiri. Iya, intinya mereka tinggal Oh, dalam jadi satu rumah, Satu rumah. satu Jadi kalau keluarga. andai kata ada pembantu disisa oleh majikan kan banyak nih ada nih. Itu Iya, masuk KDRT juga. KDRT. Masuk KDRT juga. Jadi KDRT itu bukan karena dalam hubungan ikatan perkawinan, saudara ya. Enggak Dia ya. ikatan Yang ada rumah satu. tangga. Ikatan rumah tangga. Iya. Oke, ada pernah saya tahu ada kasus seperti ini kemudian. Jadi kan kebanyakan ada menikah siri, suami istri menikah Iya. siri, tiba-tiba ada terjadi Keributan, Pak. penganiayaan terhadap istri yang Kekerasan siri dalam ini. rumah tangga. Misalnya dia laporin ke Renata atau PPA di Polres itu, Iya. itu termasuk nggak? Karena pada prinsipnya nanti jangan-jangan ditanya nanti mana surat nikahnya, seperti apa itu Bunda? Mohon izin. Jadi penjelasan. memang kan kalau kita berbicara hukum itu kan harus ada legalitas perkawinan ya, buku Iya. nikah, Iya. baru dia bisa dilaporkan KDRT. Oke. Tapi kalau misal dia nikah siri, dia melaporkan penganiayaan biasa aja. Oh, Jadi jadi jatuhnya ke bisa, 351. iya, tetap bisa. Lah, kalau misalnya tadi seperti yang kita bahas, ada pembantu terus dalam rumah tangga ini terus kekerasan itu penganiayaan biasa atau KDRT? KDRT dong. Oke. Karena Kenapa dia tinggal dalam satu rumah, tinggal dalam keluarga. satu rumah? Enggak, maksudnya Pak Ambarita ini dalam tinggal satu rumah, tapi posisi yang pihak keluarga ini dalam posisi nikah siri, Bu.
Apa penganiayaan biasa? Penganiayaan biasa ya. Maksudnya dari 351 lah ya. 351 atau 352. Iya. Jadi ini kita harus pelan-pelan karena pemirsa kita kan nggak tahu. Pemirsa kita kan ya, supaya lebih mengerti kan Betul. ibu-ibu, bapak-bapak di sini kan yang itulah yang sering narik gitu supaya lebih mengerti kan kalau pas lagi nonton gitu kan gitu. Iya betul. Oh gitu. Ya, jadi paham. Nah, kalau itu kan satu rumah. Iya. Kalau misalnya, mohon maaf ini buat kaum Bisa ibu. rumah. Enggak. Apa? Kaum ibu-ibu, kalau kaum bisa ibu-ibu. ibu-ibunya. Nah, Ya kan kayak kau podcast kita lah kan. Kayak style dia kan gitu. nah. Ternyata suaminya ini songong lah. Terus tiba-tiba kepukul lah suaminya ini. Masuk nggak itu Bu kalian? Masuk ya. Pernah nggak ibu nanganin ini? Ada Ada ya. Si suami melaporkan istrinya tentang KDRT. Ada. Ada Le. Ada. Le. Kan memang biasanya kan perempuan yang Seperti jadi korban apa, Bu? gitu. Kalau Tapi andai bukan kata laki- berarti laki-laki nggak bisa jadi korban. Iya maksudnya gimana tuh? Iya. Kok bisa laki-laki jadi korban gitu gimana? Biasanya kan yang galak Iya, laki-laki. iya. Ya kan ada mungkin waktu perjalanan rumah tangga itu memang ada tipe perempuan tuh yang memang agak tantrum, Oke, yang kalau jadi misalnya ya. tidak bisa mengontrol emosi, yang Oke. kalau lagi marah dikit Lempar. Piring terbang ya Bu. pisau gitu atau kalau sama suami gitu dicakar gitu kan ada juga yang seperti itu. Iya. Oh, Pernah paham juga saya. nanganin juga Ada. Ya, nggak mungkin dia datang kan mau lapor apa Mak? Oh, saya di polisi. Iya, kan ada juga tipe yang laki-laki kan tahan aja, sabar gitu. Tapi biasanya jika itu terulang, biasanya laki-laki juga akan membalas. Oh. Ya kan kadang-kadang kan nggak sanggup juga kan dicakar-cakar, ditendang. Iya benar sih. Ada kena tempeleng sedikit. Ada permasalahan Bu. Di dalam rumah tangga ini ada suami, ada istri, terus ada anak. Rupanya karena anak ini karena anak kalau nggak nakal itu koridornya bukan anak gitu, nakal dikit atau apalah. Terus si suami si bapak ini anaknya dicambuk lah. Niatnya mendidik. Ya bisa lah dilaporkan dong ke PPA atau Renata di Polda Bisa. Metro Jaya. Bisa. Nah permasalahannya Bu, banyak daripada rumah tangga ini, ibu ini, otomatis kan ujung-ujungnya nanti ini kan bisa dipenjara Bu. Penyelesaiannya dari Renata untuk menghadapi perkara seperti ini, apakah dijelasin Bu kalau nanti dilaporkan ini suami ibu dipenjara, tapi nggak dilaporkan nanti terus-terusan seperti apa itu Bu? Enggak sampai seperti itu. Oh, Kita iya. kan namanya kita penerima laporan kayak itu yang mendengar keluh kesah dia. Kita kan konseling dulu Ya, kan, konseling awal kita lihat situasinya bagaimana. Tapi semua keputusan itu tergantung. Tergantung dari pihak pelapor, Karena kan KDRT ini kan delik aduan ya. Oke. Jadi yang bisa melapor ya orang yang terkena yang langsung, yang mengalami mengalami. langsung. Gitu. Berarti kalau istrinya bilang nggak apa-apa Bu, biar dipenjara dia, gitu kan? Berarti sama Proses. Iya, proses lah. biar dia. Makanya kan ada. Memang selama proses penyidikan Berjalan. gitu berjalan, Oke. ada kesempatan untuk Oke. dipertemukan gitu, dikasih nasihat. Kalau memang masih ada rasa pengen barengan Kembali lagi. lagi. Kadang-kadang kan ada yang Jadi memang kayak KDRT restoratif itu cuma justice lah, Bu, ya. Iya, kan RJ. ada yang ya kecil sih sebenarnya masalahnya kan gitu kan. Iya. Sebenarnya juga mungkin apa sebabnya juga bukan karena Sesuatu yang iya. penting banget. Akhirnya gara-gara emosi terjadi Iya. itu, wah emosi semua, kita lapor polisi, gitu kan? Iya, biasa gitu. Gula polisi, setelah diserahin ke polisi, Bu, kalau ibu terusin ini, suami ibu dipenjara. Tapi apapun itu tetap salah sih. Iya. Nggak Kalau boleh ada lah melakukan kekerasan. tetap salah.
salah sih. Tapi yang jelas pada saat sudah nanti konseling, dijelasin duduk perkaranya, tujuannya nanti ujung-ujungnya seperti apa, seperti itu. Iya. Baru nanti diserahkan keputusannya kepada yang bermasalah itu. Jadi KDRT ini juga kalau misalnya berjalan sampai dengan persidangan pun tetap bisa dicabut. Oh gitu? Iya. RJ. RJ. Ya. Bukan RJ, maksudnya Bukan sampai RJ. dengan sidang pun dia bisa dicabut. Bisa cabut. Ya. Kalau RJ di kita. Iya. Di kita baru RJ udah selesai banyak sih ya. Selesai. Yang kasus-kasus banyak lah yang kemarin artis udah diproses hukum oleh Polres lah ya. Hukum ternyata balikan lagi. Nah, lewat podcast kita kali ini, Komdan, jadi banyak di luar sana, khususnya para penonton kita ini yang berpikir, wah nanti kalau lapor ke polisi malah repot, gitu kan? Nah, dengan adanya video ini, berarti kita lebih open mind, lebih terbuka pikirannya. Bahwasanya kalau kita ada seperti itu, bukan ujung-ujungnya, wow nanti di penjara, tapi harus ada konseling dulu. Iya. Kita itu lapornya seperti apa, Iya. Komdan? Untuk pelaporan KDRT ini kita ada hotline juga ya. Oke. Maksudnya selain terbuka di SPKT, Ya, terus kita ada hotline-nya juga, Ya. tetap hotline 110 ya Polri ya. Untuk Polri. Terus kita juga ada siaga Renakta 24 jam Oke. piket. Itu ada di Polda, bisa di Polres ada. Kalaupun Polresnya agak jauh boleh ke Polsek. Nanti Polsek itu akan mengantar ke Polres terdekat. karena memang Betul. kan unit PPA itu hanya ada di Polres. hanya ada di Polres. Polres. Nggak ada di setingkat Polsek. Oke, berarti nanti contohnya seperti ini, Komandan. Kalau misalnya kan contohnya kalau ke Polres agak jauh gitu, terus lapor ke Polsek, berarti Polsek nggak boleh dong bilang gini, oh maaf di sini tidak ada PPA. Ke Polsek harus ngadap. Tetap Oh iya, nanganin dulu. sama seperti saya dulu ke Polsek ketika ada orang melaporkan terkait dengan tindak pidana yang menyangkut perempuan dan anak, Iya. itu kita tetap menerima, terus cuman kita antarkan ke Polres. Iya. Ada nggak penyelesaiannya di Polsek misalkan? Di Polsek Boleh dong. boleh dong. Boleh ya. Kalau Boleh. misalkan bisa diselesaikan di Polsek. Kadang-kadang cuman berantem mulut kecil-kecil Berantem. gitu boleh lah, biasa Iya. kan nggak mungkin juga berantem Yang tuh penting dalam jangan sebulan sampai. psikis gitu Iya, kan. iya, iya, Tapi iya. kita ngelihat juga ini memang bisa diselesaikan musyawarah di Polsek Polsek. atau memang harus dibawa ke Polres. Oh, berarti kalau berarti misalnya hanya masalah kecil, Polsek udah seperti ini aja, seperti ini akhirnya pulang dengan perlu nggak itu bikin surat perjanjian atau apa nggak perlu? Iya, itu yang mana yang di Yang misalnya ada laporan terjadi perdamaian Iya, lah. Polsek gitu ternyata bisa diselesaikan Bisa Polsek. diselesaikan, bisa lah ya. bisa. Bikin surat pernyataan biasanya RT RW ikut lah. Iya, gitu. tetap sih kalau Menyertai. misalnya penyelesaian gitu ya, perdamaian gitu ada pendampingan. Pendampingnya Iya. supaya tahu mereka ternyata Keluarga. Terus RT RW biasanya. Tapi kenapa sih yang banyak korban KDRT itu kebanyakan anak sama perempuan ya? ya itu Kan wanita Karena akhirnya nggak sabar. rentan. Iya, agak lemah Iya. gitu. Makanya laki-laki juga kita harus sabar le. Kadang-kadang ya cewek diterangin satu muncul pertanyaan dua le. Diterangkan pertanyaan dua, dijawab pertanyaan dua, muncul pertanyaan tiga. Makanya Kalau mendingan kalau ada yang ribut tuh minum obat le. Obat tidur tinggal tidur doang le. Pertanyaan 3, habis sudah muncul pertanyaan 3, Muncul pertanyaan jangan-jangan dinosaurus, permasalahan dinosaurus terungkit kembali. Iya, makanya ingetannya paling tajam dia lah cewek. Iya, Makanya kita harus sebagai laki-laki tuh harus sabar. Iya. Ya kan? Ya udah. Sabar. Namanya kita udah milih dia, berarti kita udah siap atas Siap. segalanya. Lo siap semuanya dong, Le. Kita kan udah milih dia, berarti ya udah harus siap kita. Nah, Terima. kalau udah siap terima, kita tinggal di suatu tempat kemudian.
terus kita tahu ada sesuatu terjadi tetangga atau apapun itu kekerasan kayak yang kasus pembantu yang laporin, Iya. berhak nggak kita untuk ikut campur dalam situ? Memberikan perlindungan awal. Boleh. Iya, boleh. Misalnya tetangga nih yang Ya, bukan tetangga polisi tahu lah. kan. Kita kan untuk mencegah Le. Iya, itu merupakan pencegahan ya, pencegahan untuk terjadi tindak pidana KDRT. Caranya, nggak apa kita langsung melapor, apa kita datang ujuk-ujuk di situ, nggak boleh. Kadang-kadang kita kan lagi piket nih suka ada laporan nih Le. Kadang-kadang Pak ada informasi kadang-kadang lewat Pak itu ada ini nih anak disiksa terus sama ibunya apa segala macam gitu, sampai ngelihatlah tetangga nih sampai udah bekas puntung rokok atau apa. Nah untuk mencegah itu akhirnya dari pihak kepolisian datanglah ke sana. Enggak, Bisa langsung. Iya, Saya masyarakat biasa, Bisa. terus wow, gitu bos datang Iya, tetangganya. kalau misalnya ada Untuk anak, mengamankan boleh. misalnya ada anak atau istri di babak belurin, kita sama bisa boleh. dong Warga boleh. lerai Oh, gitu oke. kan, terus mengamankan dulu Bisa, bisa, Nah, itu yang saya Iya boleh. karena nanti kan orang kan itu berpikir, kan salah satu tindakan darurat kan. iya. Enggak, kadang-kadang ya itu berpikir kayak Iya, kan? tadi kan, lu jangan ikut campur itu urusan rumah tangga gitu lah ya. Perlindungan korban juga itu. Oh, itu maksudnya Bu, supaya masyarakat ngerti. Iya. Kan masyarakat kita ini kan kalau agak susah membaca, ya kita ngobrol seperti ini. Betul. Biar didengari sambil pikir, oh boleh, gitu kan? Iya, Kan jadi Tapi untuk gitu, masyarakat lihat situasi, jangan Betul, sampai harus lagi ini bijak ya. malah kita yang jadi korban, kita Nah, ini iya, kita betul. jadi harus korban. bijak ya komandan. ya, jadi ingetin juga nih untuk masyarakat bila mana melihat situasi misalkan ada kekerasan dalam rumah tangga itu boleh. Ya boleh dalam arti boleh mengamankan, jangan sampai terjadi lebih lanjut lagi. Iya, tapi dengan catatan harus bijak. Harus bijak, jangan kita ikut campur. Contoh suaminya itu yang berantem sama istrinya udah megang golok, gitu, jangan. Kita korban lapor sama Bang Jackie, ya kan, yang tembak. Ya tetap lah kita lihat juga situasi kan di situ kan ada perangkat juga kan, baik itu RT RW Ini kalau maupun ada polisi tiba-tiba, ada bimas. kalau tiba-tiba, makanya kita bahas Iya, ini makanya supaya itu. masyarakat juga ngerti, karena agak susah baca, kita ngobrolin aja. Oh boleh, tapi harus bijak. Makanya harus buang tuh pemikiran tuh kalau andai kata ngelihat kita keluarga misalkan di tempat umum disiksa begitu, jangan sampai buang tuh pikiran-pikiran masyarakat yang selama ini udah jangan ikut campur itu mah urusan rumah tangga. Nah itu yang harus dibuang. Iya, itu Gitu lah ya. Maksud gue tuh gitu, harus dibuang tuh pikiran itu urusan rumah tangga, nggak bisa gitu. Kalau misalnya Kita juga, harus tetap melindungi juga. kalau kita misalnya lihat tetangga nih yang bukan polisi, kalau polisi jelaskan tugasnya, iya kan, Tidak lapor, melindungi kan, ya, Dengan ada melindungi. polisi melakukan Ya itu kan? oknum. Enggak, maksud saya kalau kita sebagai polisi, Sebagai yang polisi. kayak gitu mau lagi dinas mau enggak, Oh, iya tetap dong, aja harus. kan. Nah, kalau supaya masyarakat juga ngerti, kalau misalnya dibilang, kalau udah lagi dipukulin istrinya kan, kita mau melerai sebagai sipil gitu. Misalnya suaminya bilang, kamu jangan ikut campur urusan rumah tangga saya, gitu kan? Berarti kita dengan bijak, ya kalau nggak bisa kita laporin seperti Iya, betul. jangan kita jadi pahlawan kesiangan juga, walaupun Takutnya kita ada disiplin. itu, takutnya Jauh, ada iya. bolok gitu ya. Nah, siapa mana yang Betul. dunia persilatan. Nah, Iya ibu. Ibu ada hotline-nya nggak untuk kayak gini? Yang benar-benar hotline. Tadi udah Iya, bilang kita piket bikin 1 kali 24 jam. Ya. 1 kali 24 jam. Karena gini, kan masyarakat itu pengennya kan cinta banget sebenarnya masyarakat Sama polisi, sama polisi. betul. Sehingga suka nelpon-nelponin polisi. Cuma DM gitu. Iya, itu DMD. Sampai semuanya. Ya. Tetangga saya ulang tahun lah. Iya. Pak, di sini ada berisik lah. Itu kan saking cintanya. Iya betul. Mulai dari media sosial hotline ada nggak? Ada. Sebenarnya semua kantor polisi punya kontak. Oke. Iya, selain 110 ya. Ya. Dia pasti ada yang versinya telepon kantor, ada yang enggak pribadi, ada memang khusus handphone, memang polsek tuh. Oke. Jadi dia bisa masyarakat tuh Interaksi bisa dengan masyarakat apapun. Iya, langsung bisa karena waktu saya ke melaporkan. polsek itu kita bahkan masyarakatnya yang ngasih tahu kita. Wih, Lebih tepuk tangan cepat dulu juga. dong untuk ibunya. Iya. Iya. Saya kalau itu komandan nggak usah ceritain
Ikan pun saya tahu. Oh, karena pernah Iya. nganterin ini ikan. Iya. Ke Cakung. Iya. Maksud saya gini, untuk pemerataan secara global Iya. di Polda Metro Jaya itu kan harus ada seperti itu kan. Kadang gini kemudian, kadang kita ngobrol tentang masyarakat lah ini. Iya. Kadang kan keluhan-keluhan itu nggak sama di setiap polsek. Gitu. Maksudnya untuk pemerataan itu seperti apa supaya semakin cinta masyarakat itu sama polisi. Apakah harus kan melalui podcast ini setidaknya kepedulian di level polsek itu lebih ke masyarakat seperti yang dulu komandan lakukan. Karena ujung tombaknya sebenarnya di polsek. Iya. Iya. Sebenarnya kan masyarakat tuh nggak perlu mikirin nomor hotline dan lain-lain Oke. lah. 110 aja cukup. Oh gitu. Iya. Telepon 110. 110. Coba. Itu akan diteruskan kok. Dia lapornya di mana akan diteruskan. Tapi harus jelas ya kewenangannya. Iya dong. Jangan asal kayak telepon gelap. Iya. Oh itu, wah ada di sini. Gue tuh lagi mati lampu kan, dia teleponnya gelap. Tidak. Apalagi di lorong. Kadang ada yang kayak gitu. Ada tuh kalau misalnya Iya. ini ada kejadian nih Kak Darta nih gitu kan. Tapi kita nggak bilang alamatnya yang mana Iya, gitu kan. nah, iya kan kayak gitu. Dia kirim, sendoknya kirim, tapi kita nggak tahu ini rumah siapa, orangnya siapa. pernah. Iya. Pernah saya alamin itu. Bahkan udah saya kontak gitu, Nggak diangkat lagi. Karena Enggak, udah masih sibuk. sering. Oh, Ya masih. udah sekarang namanya siapa, masalahnya apa, udah kirim lagi di set. Pas udah ditanya namanya siapa nggak dikirim lagi kayak gitu. Nah, yang Ketika seperti tadi. itu yang kan kalau misalnya kayak di luar negeri kayak di Amerika Serikat itu ada 911 gitu Iya. kan. Jadi maksudnya penertibannya itu seperti itu yang kita butuhkan. Gerak cepat lah kita ya. Lagian juga SDM kita kan berbeda sama di sana. Iya. Sebenarnya sama lah. Enggak Tinggal beda. tergantung kita mau aja le. Beda. Nggak bisa disamain Ya, itu. ya pasti beda lah SDM. Di sini SDM mungkin di sana namanya lain le. Kalau dulu komandan ini jadi Kapolsek Cakung saya tahu persis. Oh gitu. Galak. Oh tidak, saya lebih suka yang galak. Kenapa? Karena kita jadi nggak kerja sendirian. Oh gitu. Kita jadi kerjanya rame. Karena takut digalakin. Nggak bercanda ya. Jadi gini, kalau misalnya komandan gini kan, kan udah tadi konseling, udah datang suaminya ini, istrinya ini akhirnya rujuk kembali, terus dengan surat perjanjian, ada nggak yang pecah lagi gitu? Apa tindakannya dari polisi? Ini lagi kemarin gua damai, berantem mesra, gimana ada Ya, nggak? namanya dua manusia ya kan, tinggal bersama kadang nggak cocok gitu kan, nggak bisa cocok 100%, apalagi Oke. udah pernah terjadi nanti marah lagi, terulang lagi ya gitulah hidup. Apa yang dilakukan kemudian? Ya itu tetap haknya korban sih, mau Haknya melapor korban. lagi mau 10 kali melapor is oke. Berarti kita harus punya benteng dongkol. Biasanya dong. Ini polisi kayaknya ngurus-ngurusin yang bulinya aja. Sebentar lagi lagi. Ya, mesra-mesraan sekarang. Besok berantem, datang lagi sini. Ternyata mentang-mentang konselingnya gratis. Ya kan? Enggak, tapi emang kadang-kadang ada yang hobi begitu. Ada. Cek-cek gue mau laporin kekerasan Iya, psikis. ada. Nanti begitu lagi. Nah, Nanti udah damai lagi set, adem ayam lagi begitu lagi. Ya. Tapi itu kalau di Sunda bilang awet rajet. Apa itu? Ya walaupun ini tetap awet walaupun rusak gitu loh. Akhirnya tetap aja terus bersama gitu loh. Kalau orang Sunda bilang tuh awet rajet. Nah ini kita masuk ke yang punchline-nya kemudian. Yang terjadi sekarang ini kan kita nggak usah sebut nama. Ada kan kalau menurut KUHP itu yang anak itu yang belum 18 tahun atau yang masih dalam kandungan. Terjadilah seperti yang terjadi sekarang ini kemudian. Kan kita juga harus ada versi kita dong, bukan hanya versi-versi liar, langsung dari Renata dong, Betul. ya kan? Terjadilah seperti itu kemudian yang terjadi sekarang. Ternyata si laki-laki ini sudah dewasa, 18 tahun up, ya dong. Yang si perempuan ini belum 18 tahun. Ternyata mereka melakukan nganu, ya kan? Kemudian
Oh, ini terlepas dari KDRT nih. Ya, tetap itu perlindungan perempuan. khusus Perlindungan. anak. Nah, perlindungan. Ya. Iya, perlindungan. Nah, terjadilah seperti itu, Konan. Ya kan? Terjadi seperti itu. Apa ancamannya? Dan bagaimana cara membuktikan mereka laki-laki yang dewasa ini sama anak ini sudah melakukan hubungan suami istri? Seperti apa itu, Konan? Menurut Komandan? Tapi yang harus dijelasin juga biar masyarakat tahu juga, Bu.